teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Yudo. Kita berjumpa lagi di IG Live PA Online bareng Alkitab. Malam hari ini, Senin 7 April 2025, kita masuk dalam tema yang baru, tema April Jalan Salib. Dan yang malam hari ini kita akan masuk sampai 25. Nah, kita mengundang teman-teman untuk membuka Alkitabnya ya, Matius 16 ayat 21-25, untuk bisa nanti ikutan komen dan juga beri tanggapan saat kami atau kita semua sedang mendalami firman Tuhan ini. Ya, di layar sudah ada Kak Roma, Kak Gaby, dan juga Kak Nehe. Puji Tuhan, akhirnya ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi kita ada di dalam Alkitab, satu pendalaman Alkitab untuk kita bisa menggali pasal-pasal yang terkenal, yang digali dari sudut pandang yang baru. Dan kita memakai metode SABDA dalam menggali ini, yaitu metode simak, analisa, belajar, doa, diskusi, dan aplikasi. Seperti Kak Yudo bilang tadi ya, kita masuk di tema April untuk Jalan Salib. Yang pertama kita akan belajar tentang pemberitahuan pertama penderitaan Yesus dari Matius 16 ayat 21 sampai 25. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silakan Nehemia dan Gaby bisa perkenalan. Perkenalan singkat ya dari Nehemia dulu, nanti lanjut ke Gaby. Ya, oke. Selamat malam teman-teman semua. Aku Nehemia. Senang bisa bergabung dalam Alkitab malam hari ini. Aku domisiliku di Solo dan aku bergereja di Gais Gedeon. Oke, terima kasih. Silakan Kak Gaby. Halo, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya Gaby. Saya orang Batak dan saya buruh harianja teman-teman. Mungkin kalau teman-teman orang Batak juga bisa say hello gitu. Nah, saya dari Simalungun, dari Sumatera Utara. Saat ini lagi studi di Malang dan stay di Malang juga. Saya berasal dari Gereja Sidang Jemaat Allah atau GSJA. Dan saat ini pelayanannya sementara ini saya pelayanan di kampus dan juga di gereja lokal di sekitaran kampus. Begitu Kak. Terima kasih. Teman-teman yang lain ajak ya, juga rekan-rekan yang lain untuk bisa segera bergabung dan kita sebentar lagi akan mulai. Saya minta Kak Yudo bisa memulai dalam doa pembukaan. Silakan. Oke, baik. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi yang Maha Kudus, kami berdoa, kami masuk ke dalam hadirat saat ini Tuhan. Kami mau mengucap syukur, terutama untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami bisa belajar bersama-sama tentang firman-Mu, dan juga kami mau mengucap syukur juga Tuhan sudah berikan kelancaran di awal tadi, sehingga kami bisa mengadakan acara ini. Tuhan tolong, Tuhan jaga supaya acara ini berlangsung hingga akhir nanti lancar, tidak ada masalah. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami di mana mereka berada. Tuhan tolong buka hati mereka, pikiran mereka akan firman Tuhan, dan juga kiranya mereka boleh mendapatkan berkat dari acara malam hari ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya kami juga diberkati dengan firman-Mu, tapi terlebih lagi kami bisa diubahkan oleh firman-Mu untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Ya, sebelum kita akan membaca ayatnya bersama dengan Gaby dan juga Nehe, kita akan overview sedikit ya dari Matius itu sendiri. Kalau kita melihat tema malam hari ini teman-teman, tema kita adalah pemberitahuan pertama penderitaan Yesus gitu ya, yang terambil dari Matius 16. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat di Injil sinoptik yang lain ya, karena Injil sinoptik itu ada 3, ada Lukas dan juga Markus. Maka pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus ternyata dicatat juga di 2 Injil sinoptik lainnya, seperti di Markus 8 ayat 31 sampai Markus 9 ayat 1, dan juga tercatat di Lukas pasal yang ke-9 ayat 22 sampai 27 gitu ya. Jadi kalau kita sedikit kulik latar belakangnya, memang di sini berlatar belakang dari Yesus yang sudah banyak menyampaikan khotbah dan juga perjalanan misinya ketika dia berkhotbah dari satu tempat, dari desa ke kota gitu ya. Akhirnya di satu titik setelah dia melakukan semua tugasnya gitu ya, akhirnya Yesus dikatakan bersama murid-muridnya, dan di sanalah disampaikan sebuah pemberitahuan gitu ya, sebuah informasi yang sangat penting bahwa setelah dia melakukan tugasnya dia akan kembali ke Yerusalem untuk siap dieksekusi, dalam artian dia akan mati di Yerusalem gitu. Nanti lebih lanjut kita akan gali di dalam Matius. Tapi kalau kita lihat betapa penting ternyata pemberitahuan pertama ini, karena bukan hanya Matius tetapi Lukas dan juga Markus menuliskan hal yang sama gitu ya.
struktur dan isinya juga sangat mirip sekali karena memang sinoptik ya dari sudut pandang yang sama. Sedangkan Yohanes sendiri nggak terlalu nggak mencatat karena memang Yohanes fokus kepada personal dari Yesus dan para murid ketika Yesus dan para murid sudah ada di Yerusalem gitu. Jadi apa yang bisa kita lihat dari Matius, Markus dan juga Lukas bahwa pemberitaan ini memang sangat sifatnya segera ketika Yesus sudah menyelesaikan tugasnya sebagai penggenap dari misi yang Allah berikan gitu ya. Tetapi ketika Yesus memberitakan pemberitahuan pertama, nanti pada akhirnya juga ada beberapa poin yang terjadi, bahkan murid juga belum mengerti itu. Nah, silakan kita akan lihat juga latar belakang dari pasal 16 ini sendiri. Silakan Kak Yu. Nah, iya, terima kasih Kak Roma. Jadi pasal 16 ini adalah titik balik dari seluruh pelayanan Tuhan Yesus gitu ya. Kalau di sebelumnya dulu ngomongin tentang mujizat-mujizat gitu kan, melakukan mujizat, pengajaran-pengajaran gitu. Tapi sekarang mulai ngomongin tentang salib, tentang penderitaan, tentang kematian dan juga kebangkitannya. Dan kalau kita lihat juga Matius 16 ini mulai kayak perubahan juga, titik balik gitu ya. Dari tadinya popularitas, nanti akan muncul penolakan-penolakan. Kemudian semakin tajam juga konflik dengan pemimpin agama. Kemudian ada juga dari awalnya pengajaran publik ke banyak orang gitu ya. Ini mulai kepada murid-muridnya tersendiri gitu. Kemudian juga kita akan melihat bahwa pemahaman murid-murid itu juga dangkal sebelumnya gitu. Jadi nanti akan lebih tajam sehingga nanti sampai pada kulminasi yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Oke, kita sekarang akan membaca Matius 16 ayat 21 sampai 25. Akan Kak Gibi dulu ayat 21 sampai ayat yang ke-23 dan juga nanti Kak Nehemia sambung ayat 24 dan juga ayat 25. Silakan. Ya, bisa di-unmute dulu, Gibi. Oh iya, sorry. Oke, kita boleh baca teman-teman ya. Ayat yang 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Sambung ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Oke, kita sudah baca 5 ayat yang sangat singkat ya, satu perikop. Nah, sekarang kita akan simak pertama terlebih dahulu ya, jadi melihat ke dalam teks itu sendiri. Dan teman-teman di rumah juga sangat bisa untuk bisa ketikkan apapun sehubungan dengan ayat yang sedang kita gali bersama Nehe dan Gebi di kolom komentar. Nanti kita akan bacakan. Oke, kita akan mulai dari melangkah simak dulu. Silakan Kak Yud. Iya, itu Kak Gebi ya. Di mana saat itu Yesus dan murid-muridnya sedang berada. Kalau kita melihat dari ayat yang ke-13. Silakan Kak. Oke, kalau kita lihat di ayat 13-nya, kita akan tahu Yesus pada saat itu berada di Kaisarea Filipi. Kalau kita tahu, dan mungkin teman-teman yang sudah bergabung kurang tahu di mana Kaisarea Filipi ini. Nah, kalau teman-teman tahu, ini itu berada di sebelah dekat kaki gunung Hermon, dan juga itu menjadi sumber dari Sungai Yordan, dan itu ada di wilayah Israel kuno. Dan mungkin teman-teman kalau ingin ke sana, ya monggo. Itu Kak. Oke, thank you. Ya, tadi dibilang Kaisarea Filipi ya. Jadi ini tempat yang sangat berbeda dari tempat pelayanan Tuhan Yesus sebelumnya, itu Galilea ya. Nah, di sini juga ternyata Kaisarea Filipi itu adalah tempat yang wilayah non-Yahudi. Jadi banyak di sana tuh orang-orang non-Yahudi yang mendiami daerah itu. Jadi itu
adalah satu tempat yang kental dengan budaya Yunani dan juga Romawi. Jadi ini satu tempat yang jadi kayak apa namanya, kalau kita mau main bilang musik tuh kayak interlude gitu ya, untuk masuk ke dalam satu apa namanya wilayah yang lebih besar gitu. Nanti mereka akan mengarah ke Yerusalem gitu ya. Oke, thank you. Silakan Kak Roma. Iya, dan Kaisarea Filipi dan Kaisarea ini beda ya. Ini dua wilayah yang sangat berbeda. Makanya ada tambahan Filipi karena memang didirikan oleh Kaisar Filipus saat itu, dan jaraknya itu sekitar 180 km. Jadi butuh waktu 7 hari seminggu untuk nyampe ke Yerusalem kalau jalan kaki, karena memang saat itu belum ada mobil kendaraan ya. Oke, kita akan lanjut. Yesus menyatakan bahwa dia akan menanggung banyak penderitaan di ayat 21. Nah, dari siapa saja dia akan menanggung banyak penderitaan ini? Silakan Nehe. Ya, kalau berdasarkan ayat ya, berdasarkan ayat 21 itu ada... Tadi aku buffering ya? Enggak, Mana? enggak Kak. Lancar kok. Oke. Gak apa. Silakan lanjut. Sorry, ya silakan Neh. Oke, ya aku lanjut ya. Jadi jika melihat dari teks di ayat 21 itu ada para tua-tua, para imam-imam kepala dan juga ahli-ahli Taurat gitu. Jadi bagaimana orang-orang inilah yang dalam kejadian itu ya, dalam kejadian yang disebutkan di ayat 21 bagaimana akan diserahkan, dibunuh dan Yesus akan mengalami kebangkitan itu, para tua-tua itu adalah pemimpin masyarakat Yahudi, terus kemudian ada imam-imam kepala. Imam-imam kepala adalah pemimpin keagamaan, dan kemudian juga ada ahli-ahli Taurat, pengajar hukum Taurat, kelompok teolog yang berpengaruh di Sanhedrin gitu. Jadi di sini juga ada, jika melihat ada tambahan lagi gitu, yaitu Sanhedrin sendiri adalah mahkamah agama Yahudi yang akhirnya mengadakan pengadilan terhadap Yesus. Dan juga ada tambahan lagi tentang saksi-saksi palsu pun juga ikut hadir di sana untuk menjatuhkan tuduhan-tuduhan palsu terhadap Yesus itu. Itu orang-orang yang terlibat dalam ini ya, dalam penyerahan Yesus dan memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Oke, jadi kalau kita bisa simpulkan, banyak ya yang ingin menghancurkan Yesus ya. Dan kalau kita lihat kesamaannya dari apa yang disebut Nehemia tadi, ini bukan orang-orang sembarangan gitu ya, bukan orang-orang, kalau dalam budaya saat itu bukan orang pinggiran gitu ya, tapi bisa dikatakan mereka itu orang-orang terdepan gitu ya, garda terdepan sebagai orang yang ya istilahnya menjadi pemimpinnya masyarakat ya, masyarakat yang lebih rendah dari mereka. Tetapi para pemimpin ini justru yang akan istilahnya menyerahkan Yesus dan membuat Yesus dikatakan akan menanggung banyak penderitaan seperti di ayat 21 ini. Ya, jelas gitu. Oke, silakan Kak Yud. Oke. Kalau dari ayat yang 22, ini untuk KGB ya. Kalau lihat dari ayat 22, bagaimana reaksi Petrus terhadap pernyataan Yesus itu tadi? Silakan Kak. Oke. Kalau kita lihat di ayat 22, respon Petrus itu menarik Yesus ke samping dan langsung menegur Yesus gitu. Dan tidak sampai di situ, tapi juga Petrus juga menyampaikan kalau hal itu harus jauh daripada Yesus. Dia bilang gini teman-teman, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Jadi respon Petrus itu seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi kayak dia bereaksi keras ya. Kalau saya lihat tadi ya, di sini bilang menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ini dua tindakan yang keras gitu. Dan sangat emosional kalau saya lihat kalau Petrus ya. Orang Petrus dia emosional dan dia berkata, menegur, kalau dibilang ya, menegur Tuhan Yesus, katanya kiranya Allah menjauhkan hal itu dan sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Jadi ini menunjukkan juga bagaimana karakter Petrus ya. Di ayat 16 dia baru bilang kalau Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi di sini dia berusaha untuk membela atau membela Tuhan Yesus supaya itu nggak terjadi. Oke, silakan Kak Roma. Iya, melihat respon dari Petrus. Nah, sekarang di ayat 23, bagaimana Yesus menanggapi perkataan Petrus itu? Silakan deh. Ya, kalau dilihat lanjutannya ya, di ayat 23 itu Yesus berkata, kembali gantian menegur si Petrus itu. Gantian menegur si Petrus itu katanya,
Nyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi responnya, balasannya Yesus pun juga keras sih gitu, terhadap Petrus yang juga dengan keras menegur Yesus gitu. Oke, ini saling merespon berarti mereka ya. Iya. Iya, memang saat itu Petrus memang bisa dikatakan sebagai garda terdepannya murid gitu ya. Walaupun mungkin murid-murid yang lain juga kayaknya berpikiran yang sama. Petrus ini hanya mewakili dari 11 murid lainnya gitu ya. Tetapi memang Yesus tahu apa yang dipikirkan mereka gitu. Makanya ada ayat ini gitu yang kau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah gitu ya. Tapi nanti kita akan kulik gitu kata iblis di sini, bukan artinya Petrus beneran iblis gitu. Petrus beneran iblis atau anak setan di sana gitu ya. Tetapi memang ada maksud Yesus ketika dia mengatakan iblis dan juga batu sandungan gitu. Ya, silakan Kak Ayud. Ya, aku tadi agak nambahin dikit sih. Di sini dibilang Petrus sebagai batu sandungan ya. Dibilang Tuhan Yesus tuh kayak apa namanya? Bahasanya itu dibilang skandalon gitu ya, skandal. Satu hal yang membuat orang lain terjatuh atau apa namanya mempermalukan gitu. Tapi kalau dikontrolkan lagi ke ayat 18 itu Tuhan Yesus baru aja bilang kalau Petrus tuh atau Kefas itu sebagai batu karang gitu ya. Tapi di sini belum berapa lama dia udah jadi batu sandungan gitu. Jadi kayak begitu lemahnya manusia di hadapan Tuhan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari ayat yang 24, silakan Kak Gaby sebutkan 3 hal atau syarat untuk mengikut Yesus. Oke, di ayat 24. Dan mungkin ini tadi kalau kita tahu di ayat 23 itu keras, di ayat 24 juga semakin keras, teman-teman. Nah, Yesus bilang, setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan juga mengikut Yesus. Dan ini jawaban Yesus menurut saya juga cukup menekan gitu ya. Tapi ini sesuatu yang bukan hanya kepada Petrus. Tadi kalau kita lihat di ayat 23 itu khusus untuk Petrus gitu, nyangkal iblis. Tapi di ayat 24 itu ini untuk semua gitu. Untuk semua murid-muridnya, untuk mau mengikut Yesus, menyangkal dirinya, menyangkal diri sendiri, dan juga memikul salib, dan juga mengikut Yesus gitu. Iya, ini tadi waktu baca ini tuh agak bingung gitu kan. Karena dibilangnya setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, mengikut salibnya dan mengikut aku. Kenapa kata mengikut aku ini diulang 2 kali gitu? Ternyata ketika dikulik-kulik, ternyata dua kata ini berbeda gitu ya. Yang satu mengikut dalam artian dia berjalan di belakang, ada orang berjalan, ada orang di belakangnya itu mengikuti. Tapi yang kata kedua, mengikut aku yang kedua, itu artinya kayak berjalan beriringan gitu atau melalui jalan yang sama ya. Jadi kayak benar-benar ini kayak satu ajakan atau undangan gitu untuk berjalan di langkah kakinya Tuhan Yesus, mengikuti dia kemanapun dia pergi. Oke, silakan Kak Roma, pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan berikutnya ya. Ini Ella menanggapi, mengikut Yesus harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Ya, ini seperti yang baru disampaikan oleh teman-teman. Pikiran Petrus adalah pikiran natural, seorang manusia. Seorang dari Ibu Evi Broto, pikiran Petrus adalah pikiran natural, seorang manusia yang humanisme. Ya, nanti kita akan lihat di bagian langkah selanjutnya ya, bagaimana sebenarnya pikiran Petrus dan apakah itu manusiawi, nanti akan menarik di langkah selanjutnya tentang bagian itu. Oke, di bagian berikutnya ya 25, sebutkan paradoks yang Yesus sebutkan tentang menyelamatkan dan kehilangan nyawa dalam ayat 25 ini. Ini menarik nih, karena paradoks sekali. Silakan nih. Ya, oke. Kalau di ayat 25 ini kan, ini ya, bunyinya seperti ini. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Gitu. Jadi, di sini, ya, ketika tadi persiapan gitu, lihat ada dua sudut pandang itu. Jadi karena sudut pandangnya jelas berbeda itu. Jadi kalau dilihat sudut pandangnya pertama itu adalah sudut pandang atau logika manusia. Logika manusia itu kan ketika kita menggenggam, itu kan kita akan save itu dan nggak akan kehilangan. Tetapi di sini yang ini ya, di ayatnya itu adalah bagaimana kita ketika kita menyelamatkan nyawa, kita hidup sejati. Kehilangan nyawa artinya adalah celaka. Itu kalau tentang manusia.
Terus kemudian di sini yang selanjutnya adalah tentang yang disebutkan Yesus. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, sudut pandang Allah atau logika dari kerajaan adalah gini, kehilangan nyawa sama dengan hidup sejati, kehilangan nyawa hidup sejati, terus kemudian kehilangan nyawa karena Kristus adalah keselamatan sejati. Itu adalah paradoks yang ada ya di dalam ayat 25 itu. Iya. Saya pikir ini penjelasan yang cukup lengkap juga ya, karena ayat juga sudah menjelaskan ayat gitu ya, bahwa kan karena memang tadi Nehemia bilang itu setuju sekali gitu ya, seperti orang yang ingin menyelamatkan nyawanya itu kayak usaha menjaring angin kalau dilihat dari ayat lain ya, di bagian referensi lain gitu ya. Jadi harusnya nggak kehilangan gitu, tetapi ternyata karena kalau versi duniawinya kita terus istilahnya menyelamatkan nyawa kita sendiri, pasti kayak usaha menjaring angin gitu, akan nggak ada dapat apa-apa, bahkan akan kehilangan gitu. Tetapi beda halnya ketika kita kehilangan nyawa di dalam Kristus. Ini saya pikir walaupun penekanannya di sini tentang penderitaan yang akan Yesus alami dan hal seputar mengikut Yesus, tapi ini juga berhubungan dengan nubuatan Yesus terkait masa depan, di mana orang-orang atau murid-murid itu juga suatu kelak nanti juga akan menjadi pengikut Kristus yang sejati, bahkan menyerahkan nyawanya sebagai martir gitu ya, untuk Yesus bisa dimuliakan gitu dan bisa diperkenalkan. Oke. Ya, kita kayaknya sudah melihat langkah simak. Sekarang kita akan masuk di langkah analisa dari 5 ayat yang sudah kita simak. Kita akan kulik lebih dalam lagi ya. Kita akan kuliti lagi teksnya lebih dalam lagi. Kita akan teliti lebih dalam lagi. Silakan Kak Yud. Oke, baik. Jadi teman-teman yang mengikuti silakan juga berikan tanggapan dan juga komentarnya ya. Oke, untuk Gaby, apa hubungan kota Yerusalem dengan orang-orang yang akan membunuh Yesus? Oke, nah kalau kita tahu Yerusalem itu sering disebutkan dalam PL maupun Perjanjian Baru. Nah, apa hubungan Yerusalem dengan orang-orang yang akan membunuh Yesus? Nah, teman-teman kalau tahu juga Yerusalem itu adalah pusat ibadat orang Yahudi gitu. Para imam juga tinggal di sana, ahli-ahli Taurat juga tinggal di sana di Yerusalem. Dan para tua-tua juga tinggal di sana. Dan ini juga Yerusalem itu sering dikaitkan dengan ada masa-masa kelam gitu. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru itu ada masa-masa kelam di Yerusalem, termasuk banyaknya nabi-nabi Tuhan atau nabi-nabi Allah yang dibunuh di Yerusalem gitu. Jadi yang disampaikan di ayat 21 tadi, kalau Yesus akan mati di sana, akan dijatuhi hukum oleh para imam, ahli Taurat, dan lain sebagainya, itu karena memang banyak nabi-nabi Tuhan yang dibunuh di Yerusalem, termasuk Yesus menyampaikan dirinya juga akan dibunuh di sana gitu. Iya, ya, betul sekali. Jadi karena di sana ada banyak orang yang jadi bilang mereka itu pemuka agama Yahudi gitu ya. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang tadi Kak Roma sempat sampaikan juga, mereka bukan orang-orang sembarangan gitu. Mereka orang-orang yang memegang status quo, bisa dibilang gitu. Ada juga sistem keimaman, juga sistem penyembahan kepada Tuhan di Bait Allah, itu juga terjadi di sana ya. Jadi itu benar-benar satu kalau bisa dibilang kayak kandang macan gitu ya. Tuhan Yesus pergi ke sana dan juga akan mati di sana gitu, tapi dia tetap berjalan ke sana. Nah, di sini juga tadi Kak Gaby juga tempat sebutkan di zaman dahulu juga nabi-nabi dan juga orang-orang Tuhan tuh dibunuh di Yerusalem juga. Nah, itu dibahas juga di Lukas 13:33. Bahkan disebutkan bahwa seorang nabi itu tidak boleh dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Itu kayak sebuah kayak sindiran gitu ya. Bahwa ini kota suci, tapi kota ini nih benar-benar kayak mereka bermuka dua gitu. Satu sisi mereka menyembah Allah, tapi sisi lain mereka justru membunuh orang-orang yang diutus oleh Allah gitu. Oke, silakan lanjutkan Kak Roma. Setuju sih, aku pengen nambahkan dikit dari apa yang Gaby dan juga Kak Yudo sudah sampaikan tadi. Jadi bisa disimpulkan Yerusalem itu pusat dari segala-galanya gitu ya.
Satu sisi tadi peribadahan orang Yahudi ya memang zaman PL mereka akan ke Bait Allah untuk mempersembahkan korban, dan kalau kita lihat penggenapannya dalam Yesus, Yesus adalah korban yang sejati gitu ya. Jadi di dalam Yesus nanti hukum Taurat itu bisa digenapi, dan itu sifatnya di Yerusalem. Tadi penolakan juga, ternyata Yesus harus menggenapi di Yerusalem, penolakan juga di Yerusalem. Ternyata kebenaran juga berangkat dari Yerusalem. Kalau kita lihat kisah para rasul yang rujukannya bahwa Injil juga pertama-tama dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi gitu. Jadi pusat segala-galanya memang akan dimulai dari Yerusalem, sebagai ya memang sebagai bisa dikatakan apa ya, kiblatnya tempat Tuhan berada di sana gitu ya, tempat kehadiran Allah di sana. Oke, nah ini menarik tadi yang sempat kita simak, tapi akan kita gali lebih dalam lagi. Mengapa Yesus menyebut Petrus sebagai iblis? Apakah artinya di sini memang dia iblis? Silakan nih. Ya, menarik ya pertanyaan ini itu, dan kita tahu gitu bahwa Petrus bukan iblis gitu. Petrus adalah rasul yang hebat gitu. Rasul yang hebat, bahkan nama Petrus pun kan Yesus sendiri itu kan yang memberikan kan. Yesus sendiri yang memberikan, dan itu nama yang hebat itu. Tapi di sini kenapa Yesus bilang di ayat 23 ya, nyalah iblis itu. Jadi kalau di sini tuh ini ya, aku ketika menganalisa ini membandingkan dengan ini kisahnya Paulus ketika dia berjalan ke Filipi, itu kan dia juga mungkin mengalami hal yang sama ya. Ketika ada perempuan dengan roh tenung, itu kan orang itu kan bilang gitu, orang itu bilang, ya inilah hamba Tuhan, hamba Allah yang maha tinggi gitu. Tetapi respon dari Paulus apa itu? Mengusir roh itu gitu. Apakah orang itu salah itu? Terus kemudian pertanyaannya kembali ke poin yang ini, apakah Petrus salah gitu mengatakan bahwa oh Allah nggak akan nggak akan datang, apa pencobaan itu akan datang dan lain sebagainya seperti itu. Jadi menurut saya Petrus bukan secara spesifik bukan iblis. Petrus bukan iblis gitu, karena di sini yang dikatakan bahwa yang dikatakan di sini sejalan dengan pencobaan yang iblis lakukan gitu. Jadi yang ada di pikirannya Petrus itu bukan tidak sejalan dengan misi penyelamatan yang ingin Allah berikan kepada dunia melalui Yesus Kristus itu. Jadi itu kalau aku baca-baca referensi dan juga baca-baca juga artikel dan juga tafsiran dan beberapa itu adalah merujuk pada pikiran manusiawi gitu, bukan pikiran ilahi. Jadi pikiran manusiawi yang oh ya nggak mungkin lah akan ada kejadian seperti itu gitu. Tapi di sini Yesus menegur, nyala engkau iblis, karena pikirannya Petrus itu yang tidak semisi dengan apa yang menjadi karya penyelamatan Allah itu. Gitu. Jadi nggak secara terang-terangan Petrus sama dengan iblis, enggak gitu. Tetapi hanya pikirannya aja itu, menurutku sih itu. Ya, setuju. Jadi ini yang poin yang tadi Bu Evi sempat singgung juga ya, ketika dia komen bahwa pikiran Petrus adalah pikiran natural seorang manusiawi yang humanis gitu ya, udah manusiawi humanis lagi, udah lengkap di situ ya. Dan Nehemia sudah sangat menjelaskan dengan baik gitu bahwa memang secara harfiah bukan Petrus adalah iblis di sini gitu ya, tetapi maksudnya di sana tadi ya kata engkau memikirkan gitu ya. Jadi memang karena pusat dari segala sesuatu sebelum dijalankan itu ya di hati. Kalau di Israel ngomongin tentang hati itu berbicara sinkron banget dengan pikiran yang terdapat di Amsal 4 ayat 23 gitu. Jadi hati-hati banget memang di sini kalau kita analisa lagi lebih dalam bahwa pikiran yang manusiawi, yang humanisme itu ternyata jadi alat makan setan yang sangat baik untuk bisa menipu, untuk bisa menggoda manusia. Bahkan rasanya Yesus bisa digoda dengan kejadian itu, ternyata enggak. Makanya Yesus langsung thinking dalam nama Yesus bahwa pikiran itu bisa salah gitu kalau tidak berpusat kepada Tuhan. Ya, mungkin Kak Yudo mau melengkapi atau melanjutkan? Ya, aku jangan nambahin sedikit aja sih. Kayak tadi benar-benar batu sandungan tuh betul-betul ungkapan yang pas tuh ya buat si Petrus ya. Karena dia jadi alat pencobaan dari iblis gitu. Dia keinginannya adalah supaya Tuhan Yesus jangan pergi ke salib gitu. Karena mereka ketika mendengar kata salib, mereka tahu apa itu salib gitu ya. Ya seperti kita saat ini, mereka pasti udah pernah lihat apa itu salib, orang disalibkan seperti apa dan sebagainya gitu. Jadi ketika Tuhan Yesus ngomong bahwa dia akan disalibkan,
itu benar-benar satu hal yang bikin shock gitu ya. Nanti kita akan bahas itu di bagian ketiga ya, bagian belajar. Nah, kita masuk ke bagian ketiga, dan kita akan bahas tentang shock ini ya. Mengapa murid-murid Yesus, terutama Petrus, shock mendengar perkataan Yesus, pernyataan bahwa Yesus akan dibunuh dan mati. Ya, silakan, Kak Gebi. Oke. Nah, kalau kita lihat di ayat-ayat yang kita baca tadi itu, Petrus sangat shock, karena ya di perikop sebelumnya, seperti tadi sudah kita baca di perikop sebelumnya di ayat 13 sampai 20 itu, di situ ada judul perikopnya itu pengakuan Petrus. Di sana Petrus sudah sampaikan kalau Yesus itu adalah Mesias gitu. Jadi anggapan orang Yahudi pada saat itu Mesias itu adalah raja yang membebaskan orang Israel dari penjajahan pada masa itu, karena pada masa itu pun orang Israel masih di bawah penjajahan orang Romawi gitu. Jadi Petrus ini sangat syok karena menganggap Mesias itu kenapa mati gitu, kenapa harus dibunuh gitu, kan harusnya membebaskan, ini lo belum bebas gitu, belum bebas, belum ada, Yesus belum menjadi raja pada saat itu, kenapa harus cepat mati kayak gitu. Jadi Petrus itu menganggap perkataan Yesus itu sesuatu yang nggak seharusnya diucapkan oleh Yesus kayak gitu, dengan pikirannya sendiri gitu. Dan tentunya seperti yang disampaikan oleh teman-teman dan kakak-kakak semua, kalau si Petrus itu sudah menjadi batu gitu loh, untuk mencobai Yesus. Itu sekali. Jadi pandangan mereka itu harusnya raja, Mesias yang diurapi itu tidak mati gitu. Mesias diurapi itu tidak dalam keadaan mati, dalam keadaan memalukan gitu, salib gitu kan, memalukan sekali gitu. Dan pandangan mereka adalah seharusnya Mesias seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Tapi ketika Tuhan Yesus mengatakan ini, itu jadi satu hal yang memporak-porandakan bayangan mereka gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan Kak dari Kak Rodeo Pardede. Sesuai tema hari ini, sulit untuk dipahami murid-murid pada saat itu. Sudah diberikan petunjuk penderitaan Yesus pertama. Namun mengapa tidak ada dari mereka sadar akan petunjuk dari Tuhan? Dan yang pertanyaan kedua, adakah hal-hal yang perlu kita sadari saat ini supaya lebih sadar dan berperan aktif akan pesan dari Tuhan? Nah, ini silakan Kak Gibi atau Kak Nehe. Bisa dijawab singkat saja. Ya. Silakan. Kak Devi mau jawab dulu? Kak Nia dulu deh. Oke. Ya, kalau aku kenapa udah ada tanda-tanda tapi murid-murid nggak ngerti itu kan ini ya. Kalau lihat lagi di ayat yang lain di Yohanes 17, doanya Yesus itu. Doanya Yesus mereka nggak akan menyampaikan dengan kiasan, tapi suatu saat aku nggak akan menyampaikan itu dengan kiasan lagi. Jadi memang melihat bagaimana murid-murid ya itu ya dikatakan nggak ngeh itu tadi karena memang mungkin proses perjalanan spiritual sih menurut saya gitu. Karena perjalanan spiritual yang dialami atau tanda-tanda yang sudah Yesus beritakan atau Yesus katakan tentang penderitaan, tentang kematian, tentang kebangkitan. Kenapa mereka belum ngerti itu? Karena ya itu tadi selain waktunya belum tiba untuk mereka mengerti, tapi juga perjalanan spiritual mereka belum sampai untuk memahami apa yang Yesus katakan seperti itu. Itu sih dariku. Oke. Ya silakan Kak. Kalau dari saya mungkin juga saya setuju ya yang sampaikan Kak Nehe. Saya ingin menambahi, mungkin juga karena memang situasi pada saat itu tidak mudah gitu ya, tidak mudah untuk memahami seperti yang kita tahu sekarang gitu. Karena memang pada saat itu orang Yahudi sangat mengharapkan pembebas itu gitu. Bahkan para imam, ahli Taurat, mereka itu juga sangat mengharapkan Mesias, pembebas itu, bahkan sampai sekarang. Kita tahu kan mereka juga masih mengharapkan sang pembebas itu gitu. Mereka sangat mengharapkan yang benar-benar bisa melepaskan mereka dari penjajahan gitu. Dan perkataan Petrus di perikop sebelumnya, Yesus adalah Mesias, dan di pemberitahuan pertama ini sesuatu yang kayak kemarin
kayak gini, kok tiba-tiba kayak gini lagi. Jadi memang itu sesuatu yang kayak bisa dibilang kalau saya bisa sampaikan kayak sebuah permainan gitu loh Kak. Kayak Yesus kemarin menyampaikan Mesias, tapi kenapa harus mati? Itu memang menurut saya sebagai manusia ya bisa dibilang wajar-wajar aja gitu. Mungkin kalaupun saya di posisi Petrus dan juga para murid juga mungkin kayak yang mana sih yang benar gitu. Kemarin gini, kok sekarang kayak gini ya gitu. Mungkin ya karena situasi mereka juga pada saat itu tidak mudah eh, dan sangat mereka mengharapkan Mesias dan itu mungkin mempengaruhi sih Kak. Iya. Oke. Kak Roma, mau ada tambahan atau lanjut? Ya, sebenarnya udah oke sih. Paling tidak udah melengkapi dari apa yang disampaikan Nehe ya, sama juga Gaby. Pada akhirnya memang mereka sepenuhnya belum paham tentang rencana Allah dan pada akhirnya nanti mereka juga paham setelah Yesus bangkit itu. Nah, seperti apa yang dikatakan Elan ya, mungkin karena mereka manusia Kak, iya memang mereka manusia ya, masih belum paham akan visi Allah gitu ya. Mereka sepenuhnya paham ketika Yesus bangkit ya. Ketika Yesus bangkit pun ada momen mereka belum paham karena mereka akan kembali ke hidup lama mereka gitu ya, seperti memancing dan lain. Tapi ketika Yesus datang lagi sekali lagi, disitulah benar-benar ngah gitu. Bahkan ketika Yesus naik ke surga ya, itu nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, sekarang kita akan lanjut ya. Masih ya, coba kita lihat tentang iblis lagi. Nih lagi yang apa nih? Apa kesannya tentang Yesus ketika dia memanggil Petrus itu iblis? Kesanku secara pribadi sakit hati. Jadi kalau ini ya melihat dari cerita secara keseluruhan gitu, satu perikop itu kalau tadi seperti yang diskusi di yang tadi gitu, bagaimana ada shock di situ karena apa ini ke sudut pandang manusia ya, sudut pandang manusia itu kan Petrus nggak salah loh gitu. Maksudnya mengatakan bahwa oh ya Allah nggak akan melakukan itu kok buat kamu, misalnya seperti itu. Karena kan kembali lagi dari sisi manusia itu kalau ini ya kita sedang mengalami duka atau rasa takut atau rasa apa kan, kalau kita sih oh ya aku nanti kayak gini ketakutan dan lain sebagainya. Kalau ada orang yang berkata gitu kan kita aminkan seperti itu kan. Kalau secara manusia loh, secara manusia oh ya kayaknya Tuhan nggak ngizinin kamu buat menderita kok, istilahnya seperti itu. Jadi itu adalah sudut pandang dari manusia itu. Tapi di sini Yesus balik lagi bahwa sudut pandang yang ada di dalam Yesus itu adalah sudut pandang ilahi, bukan sudut pandang manusiawi. Maka dari itu Yesus menegur itu karena lagi-lagi nggak semisi dengan karya penyelamatan yang akan Allah berikan kepada dunia melalui Yesus Kristus. Jadi mungkin dalam diri Petrus itu ini ya bertanya-tanya. What's wrong gitu? Apa salahnya gitu? Apa salahku mengatakan itu gitu? Tapi ya balik lagi itu bukan pikiran Allah itu, tapi itu pikiran manusia aja gitu yang mendoakan baik dan akhirnya itu bisa menjadi dalam tanda kutip pencobaan yang ingin dilancarkan gitu untuk Yesus gagal atau jadi cobaan untuk Yesus tidak melalui itu. Tapi Yesus menolak itu, akhirnya kan mengusir nyala iblis itu untuk membentengi diri dari serangan-serangan iblis yang sangat halus sekali. Oke, ya dari sini kita bisa belajar ya. Sebenarnya hati-hati banget gitu ya dengan apa yang tadi sakit hati atau mungkin ini satu tanggapan yang sangat ini serius banget, ini nggak main-main kayak gitu. Saya pernah dengar langsung ada pendeta yang ketika khotbah dia bilang, "Anyalah kau iblis" gitu. Ketika ada orang yang berlalu lalang sambil dia khotbah, mungkin teman-teman bisa tahu siapa pendeta ini, sangat terkenal sekali gitu. Tapi maksudnya apa? Memang ketika kita menghadap Allah itu nggak bisa main-main gitu, karena ya perkara yang kita sedang menghadapi ini apa perkara rohani gitu. Kalau kita main-main dengan Allah, sebenarnya kita sedang tidak memikirkan tentang Allah, tapi tentang diri kita sendiri. Nah, mungkin juga itu yang aku analogikan seperti apa yang pendeta ini alami gitu ya. Jadi memang pusatnya memang harus memikirkan tentang apa yang Allah pikirkan, bukan apa yang ego kita pikirkan atau manusia daging kita pikirkan. Gitu. Oke, mungkin kita akan lanjut lagi, Kak Yud, atau mungkin ada tambahan? Ya, aku tambahin dikit aja. Kalau tadi kita ngeliat di permukaan gitu ya, itu nggak baik-baik aja gitu. Itu cuman kayak ungkapan seorang murid yang sayang kepada gurunya gitu. Silakan. Tapi dalam
dalam ungkapan Petrus tadi itu kayak ini kayak apa namanya, pencobaan di padang gurun gitu, ingat nggak? Jadi kayak itu pencobaan yang berusaha untuk apa namanya, membelokkan Yesus dari salib gitu. Jadi kan pencobaan-pencobaan yang tiga pencobaan itu kan itu kayak sesuatu yang nyaman, sesuatu yang apa namanya, yang mudah gitu. Tapi Yesus punya misi, misinya adalah salib. Dan ketika Petrus mengungkapkan hal itu, walaupun mungkin apa namanya, karena dia sayang sama gurunya ya, tapi itu membuat Yesus tuh sebenarnya berusaha untuk membelokkan Yesus dari salib gitu. Makanya mungkin Tuhan Yesus bicara tentang iblis atau apa, mengusir iblis itu karena dia juga melihat ada cara iblis apa dipakai oleh iblis untuk membuat dia mengalihkan dia dari salib tadi ya. Oke. Tadi kita sudah bahas banyak, udah belajar, udah simak, dan juga kita udah menyimpulkan. Sekarang kita akan masuk dalam langkah yang keempat, yaitu doa ke diskusi. Dan kita akan berdiskusi dengan teman-teman kita. Dan teman-teman juga yang masih mengikuti acara ini, silahkan teman-teman boleh bertanya juga, boleh kasih komentar juga, boleh ikutan menjawab juga, boleh. Jadi silakan feel free untuk ngisi di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, ini saya akan kembali ke Kak Gaby. Bagaimana Kak Gaby menyimpulkan tindakan Petrus dalam Matius 16 ayat 21-25 ini? Salahkah dia yang menganggap bahwa Yesus tidak mungkin akan mati? Nah, silakan Kak Gaby. Oke, kalau kita sudah baca tadi tuh, dari ayat yang sudah kita baca, kita semakin kenal Petrus itu orangnya seperti apa gitu. Yang orang bilang yang mudah merespon gitu, tanpa berpikir langsung respon gitu ya. Nah, dari kesimpulan dari apa yang disampaikan Petrus khususnya yang menarik Yesus dan juga menegur Yesus, sebenarnya menurut saya Petrus bisa dibilang, kalau dari saya bisa dibilang 50-50 lah gitu. Karena menurut saya satu, Petrus karena memang juga sifatnya yang suka tanpa memikirkan, tanpa merenung, langsung ngomong gitu kan. Dan itu juga bahwa sebelumnya Yesus mengatakan, bukan Yesus mengatakan, tidak perkataan Petrus bahwa dia adalah Mesias gitu. Terus yang kedua, pandangan mengenai Mesias itu juga sesuatu yang berpusat pada diri sendiri. Kenapa saya bilang gitu? Karena Petrus menganggap, Petrus mengharapkan seorang sang penebus, sang pembebas gitu, sang pembebas yang tidak lebih daripada itu membebaskan diri sendiri sebenarnya, membebaskan diri sendiri dari pemerintahan Romawi gitu. Jadi itu juga sebenarnya berpusat pada diri sendiri gitu, tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah seperti yang disampaikan oleh Yesus. Jadi kalau baca sini saya punya dua pandangan ya. Petrus satu salah, kedua juga Petrus yang nggak salah-salah amat kayak gitu. Mungkin udah saya juga. Terima kasih. Oke, menurut Kak Nehi ada tanggapan Kak? Atau sama dengan Kak Gaby? Mungkin ya satu sisi setuju, satu sisi menurut saya ini ya balik lagi salah tidaknya dari sudut pandang siapa itu, kembali ke situ itu. Kalau dari sudut pandang manusia ya itu nggak salah gitu, karena kan istilahnya mendoakan yang baik supaya hal buruk tidak terjadi seperti itu kan. Tapi kalau dari sudut pandangnya Allah, enggak, itu salah, itu bukan tujuanku untuk di bumi ini seperti itu. Jadi menurut saya ya kalau salah, yes, salah gitu. Kalau dari sudut pandangnya Allah ya. Karena kan bahkan Yesus pun menegur dia gitu. Kalau nggak salah nggak mungkin ditegur, istilahnya seperti itu kan. Kalau sejalan atau sevisi dengan karya penyelamatan nggak akan ditegur, malah disupport seperti itu. Jadi kalau melihat ini ya, Petrus sama yang dikatakan Kak Devi tadi adalah orangnya impulsif gitu. Jadi langsung menyala-nyala, langsung mendengar apa langsung bereaksi seperti itu kan. Itu sifat yang tidak baik sih menurut saya seperti itu. Karena Petrus pun ditegur Yesus nggak hanya sekali ini aja gitu, tapi ketika Yesus Petrus bilang, aku pokoknya akan mati samamu Tuhan, misalnya seperti itu kan. Terus Petrus si Yesus bilang apa? Enggak, kamu akan menyangkal aku, udah toh.
percaya aja, kamu akan menyangkal aku seperti itu kan itu juga bentuk teguran Yesus juga, udah jangan arogan seperti itu gitu. Tapi ya kembali lagi gitu bahwa apa yang menjadi sudut pandang Allah, itu karya penyelamatan yang ini itu nggak sama seperti sudut pandang manusia. Seperti yang disampaikan Kak Gebi tadi bahwa pikiran manusia adalah Mesias atau Sang Penyelamat itu adalah yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan keperkasaan, yang menang melawan apapun, istilahnya seperti itu. Itu bahkan ini ya, ketika Yesus menuju kepada tempat penyalipan itu kan ada orang yang menangisi dia. Yesus pun menegur dia, jangan menangisi aku, ratapilah dirimu, saudaramu, dan keluargamu. Itu kan berarti kan menandakan bahwa ya inilah jalan yang harus kulalui gitu. Jadi jangan, istilahnya kalau bahasa saya itu udah jangan ngeribet-ngeribetin lah, istilahnya seperti itu, bahwa inilah jalan yang harus kutempuh, istilahnya seperti itu. Iya. Itu sih menurutku. Oke, thank you sama-sama. Ini Kak Roma ada tambahan atau lanjut, Kak? Ya, aku pikir kita harus cukup hati-hati di sini ya. Kalau tadi mendengar jawaban Nehemia dan juga Gebi ya, Gebi jelas mengatakan bahwa salah nggak salah gitu ya. Kalau Nehemia dari tergantung sudut pandang gitu ya. Tapi kalau kita melihat teks, memang di sini sudut pandangnya jelas, sudut pandang Allah gitu ya. Jadi sudut pandang Allah itu ada di ilahi, sudah dijelaskan. Jadi kalau bisa disimpulkan di sini, tindakan Petrus ini jelas salah gitu, karena kita lihat dari sudut pandang Allah, jangan dari manusia. Karena tadi Gaby udah jelaskan, hidup bagi manusia menurut kehendak diri sendiri itu akan membawa kepada kefanaan gitu, karena itu sifatnya juga temporer gitu. Tetapi di sini Yesus tahu gitu, dia datang, dia memang harus menghadapi kehendak Bapa, bukan kehendak Petrus, bukan kehendak murid-murid, atau bukan kehendak para ahli Taurat dengan versi Mesiasnya mereka gitu. Tapi inilah yang membuat Yesus bahkan menjadi pribadi yang mulia meskipun dia harus mengalami penindasan dan juga penghinaan kayak gitu. Dan salib ini menjadi lambang satu puncak dari kemenangan, bukan kekalahan. Walaupun mungkin bagi manusia itu sebuah kutuk gitu, tetapi bagi orang-orang Kristen ini adalah satu kemenangan gitu. Jadi kalau dikatakan salah enggaknya ya, kalau kita belajar ya harus dari sudut pandang Tuhan salah gitu. Karena apa ya, kalau kita melihat sudut pandang kan aku manusiawi ya, nanti kita kan sering mengasihani diri. Seringkali gitu, kalau kita bilang sudut pandangku kan, aku kan masih hidup di dunia ini, masih biasalah berpikir demikian. Ya mau kapan kita dewasa dalam Kristus kalau kita sering memikirkan diri kita dan tidak melihat kehendak Tuhan. Itu yang sering membuat orang kena bujukan kena rayuan gombalnya setan dan akhirnya memikirkan diri sendiri atau mengasihani diri sendiri. Ya, pikir kita memang perlu hati-hati di sini, dan Yesus sama sekali benar ketika dia bilang hanyalah iblis, karena memang pikiran iblis yang sedang dipakai oleh Petrus saat itu yang kena goda. Ya, silakan Khalid. Oke. Kita lanjut ya ke berikutnya. Bagian diskusi, apakah pernyataan Yesus tentang 3 syarat mengikut Yesus ini akan membuat orang takut untuk mengikut Yesus? Kita mulai dari Nehe dulu ya. Ya, oke, kalau dilihat dari ini ya, dari 3 syarat itu kan sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Gitu. Jadi itu adalah 3 hal yang... Ya. Halo? Suara saya putus-putus? Nehe aman sih Kak. Mungkin Kak Roma tadi buffering ya? Sempat putus Kak? Oke, lanjut silakan Kak Nehe, silakan Kak. Oh ya, oke. Ya kalau dilihat dari ini ya, 3 syarat yang yaitu sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku, ikut Yesus gitu. Di sini saya ada 2 tipe jawaban gitu, karena yang pertama itu kita itu nggak akan takut untuk ini ya, nggak akan takut mengikut Yesus itu ketika sudah mengenal siapa pribadi Yesus gitu. Sudah mengenal siapa pribadinya Yesus gitu. Jadi itu adalah syarat-syarat, bukan menggampangkan syarat ya, tetapi itu adalah syarat-syarat yang lambat laun ketika ada proses pengenalan, ada proses tahu siapa pribadi Yesus, tinggal dalam kasihnya, tinggal dalam pribadi Yesus, itu adalah syarat-syarat yang cukup mudah gitu, karena oh ya aku ikut Yesus adalah ikut pribadi yang benar, yang aku imani, yang aku teladani, seperti itu kan jadi satu mindset yang harus dipunya setiap orang percaya gitu. Harus yakin dulu siapa yang kita ikuti, baru syarat-syarat itu bisa
bisa tidak terasa menakutkan atau tidak terasa berat seperti itu. Terus kemudian jawaban yang kedua, ini versi saya. Versi saya itu adalah seberapa nyali kita dalam mengikuti Yesus itu. Kita punya nyali. Jadi istilahnya seberapa kenal dan seberapa nyali kita gitu dalam mengambil keputusan, yes, aku akan mengikuti dia sebagai juru selamatku, sebagai teladanku, dan sebagai Tuhan dalam kehidupanku. Seperti itu gitu. Jadi ada dua tipe jawaban dari saya. Kita harus kenal dulu. Kalau udah kenal kan nggak ada ketakutan. Kenal kasihnya, tinggal dalam kasihnya, nggak ada ketakutan. Sama seberapa nyali kita gitu untuk memutuskan, yes, aku mau ikut Yesus. Seperti itu. Silakan Kak Roma. Oke, ada tambahan nggak dari Gaby? Ada, Kak. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di ayat 24 itu, persyaratan Yesus itu sesuatu yang mungkin kalau orang dunia lihat, sesuatu yang sulit diterima dan mungkin juga sangat menakutkan. Kenapa? Karena logika sebagai manusia gini, kalau kita mau ikut seseorang, kita akan bertanya, apa yang aku dapat? Gitu. Apa yang aku dapat darinya? Gitu. Justru Yesus kan memberikan sesuatu yang sangat bisa dibilang orang dunia akan tolak gitu, karena Yesus bilang siapa yang mau ikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku gitu. Nah kalau kita lihat secara manusia aja, ketika misalnya ada pemilihan, kamu harus milih aku gitu, kita tanya, emang kau bisa ngasih apa, emang kau bisa buat apa gitu kan, sesuatu yang untuk kita gitu. Tetapi perkataan Yesus ini mungkin akan membuat banyak orang akan takut dan enggan untuk mengikuti Yesus. Tetapi hal yang menarik itu di ayat yang ke-25-nya, ternyata di situ ada jawabannya. Ketika mereka mau mengikuti Yesus, memikul salibnya, mengikuti Yesus, menyangkal diri, di sana ada katakan bahwa hidupmu itu akan selamat gitu, bahwa kamu nggak akan kehilangan nyawamu gitu. Nah itu ternyata ketika kita siap di 3 syarat ini, ternyata kita punya ending yang oke gitu, punya ending yang tidak akan kehilangan nyawa kita gitu. Sekalipun memang mungkin di dunia akan kehilangan, tapi di kekekalan itu tidak gitu. Dan kalau ditanya ke saya sendiri, kadangkala saya takut, kadangkala saya tetap harus berani gitu ya, harus tetap berani untuk tetap melakukan 3 syarat ini karena saya sudah berkomitmen untuk mengikuti Yesus gitu Kak. Iya. Amin. Jadi, Oke, ini ada tanggapan dari Kak Rode. Petrus awalnya memandang Yesus sebagai superhero yang akan bertahta atas bangsa Israel. Allah mengajari Petrus dan semua yang di sana pengertian yang benar akan keselamatan yang Dia janjikan. Terima kasih Kak Rode. Ya, silakan Kak Yud, mungkin ada tambahan? iya. Aku nambahin dikit aja sih, waktu kita memilih untuk mengikuti Yesus tuh sebenarnya Tuhan Yesus kasih pilihan gitu. Maksudnya dia menyuruh kita tuh untuk ngitung harganya gitu ya. Kayak yang di Lukas 14 ayat 27-28 tuh kayak kalau orang mau bikin menara, dia nggak mungkin dong bikin dulu tanpa bikin anggarannya gitu kan ya. Nanti dia nggak bisa selesai menaranya, jadi omongan orang-orang gitu. Nah itu juga kayak jadi satu ini kayak pernyataan yang gamblang, yang jelas banget. Dan di sini kayak ada tantangan hitung harganya gitu. Jadi kayak pernyataan Tuhan Yesus bisa bikin takut, iya. Tapi bukan berarti kalau orang itu melihat harganya, kan pasti akan melihat keuntungan gitu. Saya mungkin kehilangan nyawa di sini, saya mungkin akan gini, tapi saya mendapatkan keselamatan kehidupan kekal. Mana yang lebih besar antara kedua hal ini gitu? Mati apa, kehidupan yang sementara atau kehidupan kekal? Itu jadi kayak satu hal yang membuat orang juga kalau hitung-hitungan tentang keuntungan, tentang harga satu keputusan, kalau dia bisa melihat satu nilai yang besar dalam kehidupan kekal, dia pasti akan hidup ikut dalam mengiring Yesus gitu ya. Dan satu hal lagi, kalau aku kemarin waktu 2 minggu lalu kalau salah ada renungan gitu kan, bikin renungan dan tentang hal ini gitu. Dan hal yang membuat kita untuk bisa bertahan dalam mengikuti Yesus adalah Yesus sendiri. Karena di bagian menyangkal diri, mengikut salib, mengikut Yesus. Mengikut siapa? Mengikut Yesus gitu. Jadi kita ada sosok yang kita ikuti
yang setiap saat bisa kita lihat, setiap saat bisa kita ajak bicara, setiap saat bisa bikin kita penguatan dan sebagainya gitu. Jadi kayak satu apa namanya paket lengkap gitu ya. Mengiring Yesus ada penderitaannya, ya ada. Tapi ada Yesusnya, ya ada dia di sana gitu. Jadi kayak satu apa namanya penguatan buat kita yang sekarang sedang takut atau lemah atau sedang memikirkan harganya gitu ya. Oke, kita akan masuk ke bagian aplikasi ya, Karom ya. Ya. Oke, kita akan masuk ke bagian aplikasi. Silakan teman-teman. Bagian aplikasi ya. Delay banget. Aduh. Ya. Kak Roma ini delay banget teman-teman ya. Jadi Iya, delay banget. bagaimana? Iya. Bagaimana kita merenungkan kembali pernyataan Yesus? Siapkah teman-teman menderita demi menjadi pengikut Kristus? Apa langkah konkret yang akan teman-teman ambil? Nah, silakan dari Kak Nehe nanti ke Kak Gebi. Ya, kalau aku ini ya siap nggak siap harus siap gitu karena memang mengikuti Yesus kan adalah keputusan pribadi dan itu adalah keputusan yang sangat menguntungkan seperti itu. Tetapi kembali lagi apakah semuanya itu akan berjalan mulus gitu. Bahkan Yesus pun ketika memanggil murid-muridnya pun nggak menjanjikan kemulusan apapun. Secara ekstrim bisa dibilang seperti itu. Nggak menjanjikan kemulusan apapun gitu. Tetapi dalam lambat launnya itu adalah bagaimana respon selanjutnya setelah mendapat panggilan. Respon selanjutnya setelah mendapat panggilan itu akan seperti apa itu. Jadi ya kalau dari saya sendiri pada malam hari ini ya pelajaran yang sangat penting sekali dan aplikasi yang saya akan terapkan ini adalah membagikan kasih gitu. Karena di satu ini ya ketika pendalaman kitab dengan buku Hati Pemuritan itu kan tidak hanya menerima kasih tetapi membagikan kasih gitu. Setelah mendapat kasih yang besar dari Tuhan, setelah melihat bagaimana pengorbanannya itu tadi respon selanjutnya seperti apa itu setelah mendapat itu semua yaitu ya tetap mengasihi sesama atau melayani dia, bukan melayani yang selalu yang wah gitu ya, tapi dalam keluarga menjadi anak yang baik kalau saya gitu, terus kemudian di gereja juga menjadi pelayan yang baik, di tempat kerja juga menjadi rekan kerja yang baik yang mencerminkan teladan Kristus, seperti itu sih dariku. Thank you. Silakan Kak Gebi. Kalau dari saya, ketika saya juga coba merenungkan ayat-ayat yang sudah kita baca, memang menjadi pilihan yang sulit untuk benar-benar mau menderita dan menjadi pengikut Yesus. Tetapi kembali lagi bahwa semua hal itu juga untuk kebaikan kita gitu. Bahwa kedepannya pun di kehidupan berikutnya pun kita akan selamat gitu. Allah akan menyelamatkan kita, Yesus akan menyelamatkan kita gitu. Setelah dari sini, dari pembahasan ini, saya mau untuk tetap mau menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus apapun harganya gitu. Karena memang tadi yang seperti disampaikan Kak Ido, bahwa ini memang seperti sebuah penawaran gitu. Kalau mau mengikuti Yesus silahkan, nggak ada sebuah paksaan gitu. Kalau enggak juga ya udah gitu. Mungkin langkah konkret yang bisa saya ambil mungkin lebih tepatnya karena saya Gen Z ya. Mungkin di cara bersikap di sosial media sih mungkin. Misalnya kayak di menyangkal diri. Misalnya tidak mencari validasi dari like atau mungkin memamerkan sesuatu yang sebenarnya nggak semestinya kayak gitu, atau mungkin yang kayak salib berbeda meski tidak populer, berbeda meski mungkin followers nggak sebanyak mereka yang lain, berbeda jujur, berani untuk memposting postingan yang benar gitu, yang tidak harus pakai topeng tapi otentik. Itu sesuatu yang menurut saya sedikit menantang untuk saya sendiri, apalagi melihat begitu banyak postingan, begitu banyak hal-hal yang kadangkala ingin seperti mereka gitu, ingin seperti rasanya sama seperti dunia. Tapi dari pembacaan ini
Saya mau untuk berbeda dari dunia, untuk tetap menyampaikan apa yang benar, untuk tetap bersikap baik. Mungkin itu sikap dari saya. Oke, terima kasih Oke. teman-teman berdua. Ya, silakan kalau Mas. Ya. Oke. Ya. Sudah oke Oke. nggak? Ya. Ya, terima kasih untuk Nehemia dan juga Gaby yang sudah berbagi banyak malam hari ini ya, sampai tahap komitmen dan juga langkah konkret yang akan dilakukan. Jadi kita sekali lagi sudah belajar tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan bagaimana Yesus mengumumkan secara terbuka gitu ya bahwa dia akan menderita, dibunuh dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi sekali lagi dari komitmen kita semua ya bahwa seperti lagu pujian ya, sekali Yesus tetap Yesus. Biarlah dalam segala mungkin pergumulan dan penderitaan yang dijanjikan, karena dia nggak menjanjikan kenyamanan, dia menjanjikan mengikut Yesus itu menderita gitu ya, dan itu perkataan yang jujur bukan yang palsu gitu ya, tetapi memang ada juga hasil dan buah gitu ya, bahwa kehidupan kekal sudah kita pegang gitu ya. Kiranya ini menolong sahabat sabda semua untuk bisa memahami jalan salib yang pertama dari pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus sebelum persiapan kita menjelang Paskah. Silakan Kak Yudo bisa memberikan kesimpulan. Ya, teman-teman, dari PM malam hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus memanggil kita bukan hanya untuk jadi sekadar murid ya, tetapi menjadi murid yang benar-benar mengenal kehendak Dia dan rencananya Dia gitu. Karena itu teman-teman, mari kita menyangkal diri, mari kita mengikut salib kita dan juga kita mengikuti Yesus sepanjang hari kehidupan kita, setiap hari kehidupan kita sampai ke kekal nanti. Terima kasih. Ya, ini ada satu tanggapan dari Kak Rode. Sungguh suatu anugerah dari Tuhan bisa mengerti makna penderitaan Yesus dan rela menyangkal diri dan pikul salib. Siap ikut trek Allah sampai akhir. Thank you semuanya. Thank you juga Kak Rode yang sudah banyak ya, cukup banyak memberikan komentar malam hari ini. Kiranya juga bisa diberkati. Oke, kita akan tutup untuk serangkaian Alkitab malam hari ini. Minta kesediaan Gaby ya, bisa menutup dalam doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, sungguh kami bersyukur karena Tuhan telah menolong kami di sepanjang hari, bahkan menolong kami untuk menggali firman Tuhan dan kembali mengingatkan kami untuk tetap menyangkal diri kami, memikul salib, dan juga mengikuti Yesus. Tolong kami senantiasa mulai hari ini sampai ke depan-depannya, supaya kami terus berjalan dan mampu untuk terus mengikuti Yesus. Tolong teman-teman juga yang sudah bergabung, kiranya Tuhan tolong mereka juga senantiasa ditolong oleh Tuhan. Dan kami juga menyerahkan sisa hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga hari ini benar-benarlah hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Terpuji Tuhan nama Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar, Engkau Allah juga yang menjawab doa kami. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Salam. Salam. Ayo PA. Ayo PA. Dan teman-teman di rumah, kita akan bertemu lagi minggu depan, pastinya masih dalam tema Jalan Salib. 14 April kita akan belajar tentang taat sampai mati di kayu salib. Ini berkelanjutan nih. Ini kita akan lihat dari surat Paulus kepada jemaat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Pastikan teman-teman di rumah juga bisa hadir, aktifkan notifikasinya jam 19.30 sampai 20.30. Ini kita agak telat karena tadi mulainya agak telat juga ya, sorry. Semoga minggu depan bisa lebih lancar. Dan kalau teman-teman ingin menjadi guest juga, silakan kontak, bisa DM IOP atau akun media sosial Sabda lainnya, nanti kita akan follow up.